Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Vivitan. Kunjungi juga Instagramku di Drawing by Vivitan atau satu lagi The Pastel Color khusus karya menggunakan oil pastel. Di video kali ini saya akan menggambar dengan tema menari. Nanti saya akan buat dua karakter, ada satu anak perempuan lagi menari, satu lagi anak laki-laki lagi main gitar. Terus untuk backgroundnya saya buat ini di pekarangan rumah, di depan rumah gitu. Nanti di depannya ada juga tanaman hias. Nah, untuk menggambar seperti biasa saya suka mulai dari bagian yang depan dulu nih. Saya buat batu-batu, terus ada daun, ada bunga, ada curly plant, buses. Nah, nanti daunnya beragam ya, ada yang bentuk hati, bentuk segitiga. Setelah itu saya juga akan tambahkan pohon, tapi pohonnya yang kecil-kecil aja, karena ini kan posisi di pekarangan rumah, jadi nggak usah terlalu besar. Untuk menggambarnya seperti biasa teman-teman bisa gunakan pensil di sketsa dulu, baru nanti ditebalkan menggunakan spidol. Spidol yang saya gunakan adalah spidol kecil ya. Selain menggunakan spidol, teman-teman juga bisa menggunakan drawing pen. Drawing pen itu dia banyak ukuran loh, ada ukuran yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau kalian menggunakan oil pastel untuk mengcolor atau mewarnai, sebaiknya gunakan ukuran drawing pen yang besar supaya garis pinggirnya lebih tebal, jadi nggak begitu gampang keluar garis. Semakin tipis garis pinggir, maka semakin gampang keluar garis. Biasanya drawing pen yang ukuran kecil itu saya gunakan pada saat saya mewarnai menggunakan pensil warna, karena pensil warna lebih gampang dikontrol ya, sebab pensil warna itu kan ukurannya lebih kecil, cocok banget untuk gambar-gambar yang kecil dan detail. Nah, sekarang teman-teman punyanya apa ya digunakan aja yang ada di rumah ya. Misalnya mempunyai spidol ya gunakan spidol sebagai penebal, atau menggunakan drawing pen juga boleh. Terus untuk tanaman-tanaman yang ada di depan teman-teman bisa variasikan. Misalnya teman-teman suka tanaman hias yang lagi hit seperti monstera atau lain-lain, atau janda bolong, itu teman-teman bisa loh gambar di bagian depan. Fungsinya sebagai dekorasi untuk memperhias gambar, karena tanaman biasa warnanya lebih colorful. Selain warna hijau, bunga-bunga memberikan kesan warna-warni sehingga gambar kelihatan lebih indah. Selain tanaman, teman-teman juga bisa memvariasikan dinding rumah. Untuk dinding rumah, kalau teman-teman sukanya yang polos, gak masalah polos aja. Kalau yang suka berpola, bisa juga menggunakan teknik kerik. Jadi sebenarnya untuk setiap gambar disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau sukanya rame, ya kita gunakan pola yang banyak. Kalau sukanya yang polos, monokrom, ya kita gunakan yang lebih minimalis. Untuk karakternya biasanya saya sketsa dulu ya body posturnya, terutama untuk yang aktivitasnya agak rumit. Nah, ini aktivitasnya termasuk lumayan lah ya, yaitu aktivitas menari dan satu lagi sedang bermain gitar. Nah, untuk aktivitas menari teman-teman bisa cari di Pinterest seperti ballet gesture. Itu banyak sekali contoh-contoh postur tubuhnya, teman-teman bisa coba gambar gerakan-gerakannya ya. Terus setelah dapat posturnya, postur itu kan biasa kepalanya botak gitu ya, terus matanya nggak ada, hidungnya nggak ada gitu kan. Nah, kita desain lagi nih, desain bentuk mata, bentuk hidung, mulut, rambut, baju kan. Bajunya juga nanti disesuaikan, kira-kira dia pakai baju apa ya, kira-kira dia pakai sepatu apa ya. Nah, ini tergantung selera kita masing-masing ya. Kalau misalnya dia menari balet, teman-teman mau gunakan baju balet gitu, si karakter lagi make baju balet,
boleh-boleh aja sih. Atau lah ini kan cuma latihan aja, pakai baju biasa aja, baju kasual, boleh juga. Ya tergantung kita kan, kita yang gambar, kita yang desain, kita yang memberi ilustrasi gambarnya, itu maunya gimana gitu. Nah selain itu, selain kita mencari contoh-contoh postur, kita juga harus cocokkan lagi dengan background. Background itu adalah latar tempat di mana karakter ini sedang berada. Nah, karakternya lagi di mana ya gitu. Nah, kalau di sini kan saya sesuaikan di pekarangan rumah ya. Jadi bagian depannya itu tanaman. Tapi nanti ada space yang kosong gitu. Terus baru ada depan rumahnya. Jadi ada gaps atau jarak lah gitu. Jadi bisa digunakan untuk menari. Terus nanti temennya yang satu lagi kan lagi duduk main gitar. Saya buat lagi duduk di tangga gitu ya, tangga pintu gitu ya, di depan pintu. Terus tangganya itu kayak terbuat dari kayu gitu. Selanjutnya karakter anak laki-laki ini sedang memainkan gitar, lagi posisi duduk ya. Terus rambutnya saya mau buat rambutnya agak belah samping gitu, pakai bajunya juga pakai jaket, terus pakai turtleneck, pakai celana panjang, sepatu skates gitu. Nah untuk gambar yang seperti ini ingat ya di sketsa dulu ya teman-teman. Sebenarnya saya sudah sketsa, cuman saya tipiskan dengan kneadable eraser, jadinya di layar tuh nggak begitu kelihatan. Padahal orangnya udah di sketsa dulu kok. Nah setelah gambar karakternya udah jadi, sekarang kita buat lagi bangunannya. Nah bangunan ini terdiri dari di bagian depan ada tangga kayu, terus nanti ada dinding. Nah ini semua untuk bangunan saya gunakan penggaris ya, supaya garisnya lurus perfect gitu. Kalau tanpa penggaris biasanya tremor tangannya, garisnya jadi keriting. Saya kurang suka kalau jadinya keriting gitu, kayak ada yang kurang. Jadi pakai penggaris saja ya.
Oke, gambarnya udah hampir selesai. Persiapkan peralatan untuk mewarnainya. Saya sendiri menggunakan oil pastel Faber-Castell yang 72 warna. Nah, pertama sediakan dulu warna kulit. Untuk warna kulitnya saya menggunakan warna 1 raw sienna, 2 pale brown, 3 pale orange. Itu yang raw sienna tuh yang bagian shading ya. Nah, teman-teman bisa lihat nama-nama warna yang saya gunakan, saya akan cantumkan di pojok kiri bawah. Terus setelah warna kulit, saya akan lanjutkan warnai dulu dinding. Untuk warnanya, teman-teman gunakan teknik gradasi warna ya. Gradasi warna itu perpaduan antara warna gelap, sedang, dan terang. Untuk warna-warnanya sendiri, saya sudah pernah buat video tabel gradasi warna. Teman-teman bisa lihat di situ. Bisa juga kalian buat sendiri di rumah tabel gradasinya. Nanti mempermudah kita dalam project selanjutnya ya. Jadi kalau kita suka mix-max warna gitu, nanti kita bisa lihat di tabel. Jadi nggak perlu waktu lagi untuk mix color lagi. Kayak semacam catatan gitu ya. Jadi kalau kita suka warnanya terus kita lupa nama warnanya, tapi kan udah tercantum di tabel, jadi kita tinggal lihat aja di situ dan lebih cepat jadinya. Ya, itu gradasi warna. Selain gradasi warna, sebenarnya gambar-gambar itu ada juga teknik namanya teknik gravito atau teknik kerik. Nah, itu kalau teknik kerik itu dia biasanya bisa 1 layer, tapi itu khusus kertas tertentu baru bisa 1 layer ya. Ada kertas yang tidak bisa 1 layer. Terus kalau nggak bisa ya kita harus 2 lapis, 2 layer gitu. Nah, selain itu juga saya juga menggunakan pensil warna. Pensil warna itu untuk bagian-bagian yang kecil lah ya, seperti di dalam murid itu kan kecil banget.
kalau keluar gitu merahnya kan kayak belepotan gitu ya. Jadi pakai pensil warna. Pensil warna tadi yang saya gunakan adalah yang Prismacolor. Sebenarnya bebas aja mau pakai pensil warna merek apapun juga oke. Terus selain itu, nah di sini teman-teman bisa lihat saya sedang mewarnai jendela. Jendela kan ada bingkainya. Ini lebih masuk ke warnanya warna coklat ya untuk rumahnya ini. Jadi memang sengaja tonnya itu memang kebanyakan coklat, terus kekuning-kuningan gitu kan. Kuningnya juga yang muda. Jadi lebih warna pohon gitu ya, warna bumi. Nah, terus nanti disesuaikan juga bagian depannya ini pekarangannya nanti saya buat kotak-kotak. Kotak-kotak itu kayak ada ya semacam semen gitu, semen kotak-kotak tapi dia ada space gitu, ada jarak. Nanti di antaranya saya akan tambahkan warna rumput, warna hijau gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman enjoy aja proses mewarnainya. Untuk nama warna udah tercantum ya. Saya gunakan pensil 8B untuk menambahkan warna lebih gelap ya. Jadi pada batu itu butuh warna yang sangat gelap. Kita arsir aja dengan pensil 8B.
Nah, kalau menggunakan pensil warna hitam itu mesti ditekan sedikit lagi lebih gelap ya, karena pensil 8B ini ternyata hasilnya lebih gelap dibandingkan pensil biasa, pensil warna biasa gitu. Ya, kalau Faber-Castell sebenarnya ada pensil hitamnya ya teman-teman, cuma saya lebih suka menggunakan pensil 8B yang ini. Ya dia lebih pekat aja, lebih hitam gitu. Pensil 8B ini juga di pasaran ada dua tipe. Ada yang tipe hitam pekat, ada yang tipenya graphite yang kayak silver gitu, abu-abu gitu. Teman-teman kalau mau beli saya sarankan beli yang hitam pekat aja ya, karena yang graphite itu dia itu kalau di foto itu sih masalahnya. Kadang mau fotonya bagus gitu kan, kita kan butuh cahaya, terus kita letakkan lah nih di bawah lampu. Pensil 8B graphite itu ternyata memantulkan sinar lampu, jadi gambarnya itu kita foto jadinya kurang optimal gitu. Ada white case-nya gitu, ada putih-putihnya gitu kan. Padahal itu kan hitam, tapi di foto jadi putih, jadinya kan aneh gambarnya gitu. Jadi buat teman-teman yang suka posting hasil gambar, ya lebih baik kalian cari yang hitam pekat atau tipe charcoal gitu ya, tipe arang gitu. Nah selain itu tadi saya juga menggunakan pensil putih. Sebenarnya pensil putih ini juga mau pakai pensil warna putih merek apa-apa juga bisa, cuman agak ditekan gitu ya teman-teman. Ya kalau kita nggak tekan, dia warnanya kadang ada yang bisa kelihatan, ada yang enggak. Itu ternyata tergantung kertas loh. Saya coba beberapa kertas. Kalau yang kertas yang saya gunakan saat ini kan yang VTech itu lebih gampang warnanya, karena mungkin karena dia kasar ya kertasnya. Kalau saya gunakan kertas yang licin, aduh itu warnanya harus tekan bolak-balik dia putihnya baru kelihatan. Jadi mungkin memang kertasnya ngaruh ya. Terus kalau pensil putih ini sebenarnya yang paling enak digunakan memang yang Prisma ini sih. Saya coba yang berbagai macam ya. Terus dan juga ada spidol. Ada juga saya coba pena gel. Cuma kalau pena gel sama spidol itu kalau saat dia macet itu emosi banget. Jadi harus benar-benar kita tidak boleh terlalu menekan ya kalau pakai pena atau spidol. Dia bisa menutup mata pena atau spidol tersebut. Nah, jadi memang lebih aman pakai pensil. Pensil itu kan paling kita bersihkan aja, udah kita garis lagi yang udah kelihatan gitu ya. Dan sebenarnya selain menggunakan pensil, kita juga bisa pakai alat kerik kok. Nah, alat kerik itu cari yang model tajam gitu ya. Ya, kalau kalian punya pena tinta yang ujungnya besi itu tajam, terus penanya udah habis nih, udah bersih lah ya. Itu udah bisa juga digunakan sebagai alat kerik. Kalau ada budget mau beli ya boleh. Alat keriknya juga saya pernah buat videonya. Dia terdiri dari 5 macam. Jadi mempermudah cara kerja juga sih, menghemat waktu. Oke, ini gambar udah 90% siap ya. Dan terakhir itu biasanya saya menghias ini. Kalau dulu saya suka gunakan tip X, dan sekarang saya gunakannya spidol ya, spidol yang marker itu, paint marker. Itu juga sebenarnya kalian juga bisa cari, kalau budgetnya lebih bisa merek Posca. Kalau budgetnya terbatas kayak saya, bisa juga merek Snowman, itu belasan ribu. Nah, cuman perbedaan menggunakan spidol dengan tip X itu lebih cepat kering. Sementara spidol itu dia nggak langsung kering. Jadi kalau kita langsung masukin ke folder, itu putihnya biasa lengket-lengket atau bunganya tuh lengket-lengket. Jadi butuh waktu, kita tempel dulu di dinding sampai benar-benar kering ya. Nah, baru disimpan. Kalau enggak dia kayak warnanya itu bisa lengket-lengket di tangan gitu. Kalau tip X, kalau dia udah kering, udah ngeset langsung, paling butuh 10 menit lah ya kalau tip X. Cuman memang kendalanya pakai tip X itu kalau untuk anak-anak, mereka susah banget tuh mau mencet si tip X ini. Tip X ini kayak keras banget ya. Jadi yang kayak susah keluar, terus mau bentuk hasil titik-titiknya itu yang bulat sempurna itu butuh effort lebih gitu. Kalau pakai spidol lebih gampang, lebih cepet. Nah, jadi kalau buat ibu-ibu yang suka bawa anaknya lomba, lebih baik beli yang spidol aja sih, lebih cepet. Warnanya juga banyak, ada warna merah, ada kuning, ada pink. Jadi koleksi aja, nanti bunganya bisa warna-warni gitu.
Oke, ini gambar udah 95% lah ya. Nah, sepatunya saya color dulu, terus saya tebalkan dengan pensil 8B. Semuanya ini semuanya ditebalkan ya. Setelah itu inilah spidol yang saya sebut tadi, paint marker. Ini saya gunakan yang warna pink dan warna putih. Nah, ini yang saya bilang dia lambat kering ya. Kalau belum kering tuh lengket-lengket gitu. Oke, setelah ini maka selesai sudah untuk gambar kali ini. Kemarin siapa yang request tema menari? Komennya di bawah udah saya buat. Makasih sudah nonton dan sampai berjumpa lagi di video gambar selanjutnya. Bye bye.